Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik channel ini. Kembali lagi di channel Mindwood Project. Kali ini di konten workshop tour. Workshop siapa yang saya datangin dan siapa yang saya ajak ngobrol-ngobrol. Karena isi obrolan di video kali ini itu daging semua ya. Termasuk saya banyak dapat pelajaran dari ngobrol dengan beliau ini. Tonton video ini sampai habis, jangan skip ya. Sudah bersama Pak De Rifai. Pak De, apa kabar Pak De? Baik, alhamdulillah. Sehat Pak De ya? Sehat. Sehat. Pak De, maaf ya direcokin hari ini Pak De. Oh, tidak masalah, silakan. Ngobrol-ngobrol ini Pak De. Karena memang sama Pak De Rifai ini udah berapa kali pengen ngobrol, cuman bentrok kesibukan Pak De ya. Iya. Bentrok kesibukan. Oke. Kayaknya kesibukan sampean yang banyak. Sama sama sibuk, jadi ilmu selisih Pak De ya. Ilmu selisih, siap. Nah Pak De ini salah satu member di Hobi Kayu Kaltim. Saya kenal beliau sebelum corona Pak De ya, pas kita ada event corona, ya. Iya. Ada event di tempat Mas Ahes, event kopdar lah Hobi Kayu. Dan awalnya kenalnya lewat grup WhatsApp aja Pak De ya. Grup Betul WhatsApp, sekali. obrolan di grup Hobi Kayu Kaltim, dan akhirnya pada event itu ketemu sama Pak De. Ternyata betul. Saya sekian lama itu Pak De jujur banyak pengen, ini banyak ilmu nih, nanti kalau ngobrol sama Pak De bisa saya dapetin. Semoga. Tapi biasanya sih kalau dunia anak muda sekarang ini sebenarnya lebih banyak tahu daripada yang tua. Siap. Cuman mungkin satu hal dari anak muda yang belum dapat adalah sesuatu yang dilewati. Cuman itu aja bedanya. Bedanya itu ya. Siap. Tapi kadang yang saya tahu sih untuk sekarang ya, generasi sekarang mereka kan instan Pak De ya, apapun itu. Ya kayak saya lah. Kayak di pertukangan kan nggak ada basic yang ngajarin dulu siapa, nggak ada tuh. Jadi belajar tuh autodidak. Lihat di YouTube, begini bikin, pas nyobain, wah ternyata susah nih, nggak ada yang ngajarin. Ternyata perlu beberapa banyak teknik gitu. Dan di Hobi Kayu saya banyak dapat pelajaran itu tuh dari tetua Hobi Kayu, termasuk dari Pak De sendiri. Siap. Nah Pak De ini workshop ini ini tempat healing Pak De ya, tempat penghilang stres dari kegiatan Pak De sebenarnya di sini ya. Bisa dibilang begitu. Arena bermain Pak De ya. Arena bermain di kala merasa jenuh. Siap. Untuk kegiatan rutinitas. Siap. Nah. Juga terkadang iseng-iseng berhadiah. Oke. Iseng-iseng berhadiah. Entah dari tetangga yang Pak De bisa nggak bikin ini ya. Memang adalah kepuasan batin tersendiri apabila kita bisa melakukan sesuatu. Nah Pak De, ini kan tempat arena bermain Pak De nih. Kesibukan Pak De yang saya pengen tahu sebenarnya, boleh nggak Pak De? Silakan. Boleh ya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu di Hobi Kayu Kaltim juga mungkin pengen tahu profesi utama Pak De ini apa sih gitu kan. Mungkin itu pertanyaannya Pak De. Jadi begini, kalau boleh saya ceritakan secara singkat. Siap. Sebenarnya saya ini adalah pengagum di pembangunan. Oke. Jadi kegiatan yang sering saya lakukan adalah di pembangunan. Jadi pembangunan perumahan, kadang juga jalan. juga pengairan. Proyek Jadi, lah intinya Pak proyek ya. seperti itu.
Cuman proyek itu kan tidak setiap saat ada. Karena kami adalah bagian dari perusahaan, di mana perusahaan tempat saya bekerja itu adalah mitra daripada owner. Jadi ownernya itu bisa pemerintah, bisa swasta. Bisa swasta, benar. Dan itu pun belum tentu kegiatan itu terus menerus. Jadi siap. di sela-sela kegiatan itu apabila ada kosong, disinilah di sini ini saya bermain lah Pak De, bermain dan bersembunyi di sini. Senang-senang Pak De itu di sini nih. Dan ini tuh pas persis di belakang rumah Pak De. Saya juga pengen cita-cita tuh suatu saat juga Pak De, di belakang rumah ada tempat bermain begini nih, workshop sendiri yang bahasanya kan saya usaha mebel. Alat yang saya pakai kan sama tetap dipakai tukang. Pengen punya mimpi itu workshop di rumah aja, itu tempat bermain saya aja. Alat itu memang saya aja yang pakai, bukan orang lain. Pengennya sih gitu. Kayak gini kan, ini tempat bermain Pak De di sini nih. Oke. Jadi kegiatan yang utama itu di proyek ya Pak De ya? Di proyek. Kontraktor bahasanya Pak De ya? Iya, saya adalah bagian dari kontraktor. Bagiannya, siap. Berarti main di partner sama swasta iya, sama di pemerintahan juga Pak De ya? Siap. Oke, jalan paling jauh yang pernah dikerjain di daerah mana Pak De? Proyek jalan nih? Jadi kalau paling terjauh jalan yang paling jauh bisa Pak dibilang adalah sampai ke Jawa. Jawa? Iya. Wah, oke. Tapi jangan kaget dulu karena Pak D memang asalnya dari Jawa. Dari Jawa, tepatnya adalah di Kabupaten Pasuruan. Di sana juga Pak D dilahirkan. Siap. Jadi dulu mulai tahun 88 sampai 92. Pak D adalah berkutat kegiatan proyek yang bermitra dengan pemerintah. Kebanyakan itu di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Berarti baru jalanan di Jawa Timur itu Pak D nih yang bikin sama timnya nih. Oke. Terus kita ini mungkin flashback Pak D ya. Iya. Ke Kalimantan itu tahun berapa deh? Ke Samarinda atau kemana dulu di Kalimantan? Jadi dulu tahun 93. Iya. Saya berangkat ke Kalimantan. 93 ya ke Iya, Kalimantan. lewat Banjarmasin waktu itu. Oke. Lewat Banjarmasin dari Surabaya, Banjarmasin. Iya. Dari Banjarmasin tidak sempat nginep di sana, langsung Samarinda. Iya, bahasanya turun di Banjarmasin, transit aja nih langsung ke Samarinda. Siap. Apa yang Pak De rasakan pertama kali datang? Karena kan dari kecil, dari lahir di daerah Pasuruan tadi tuh. Iya. Tiba-tiba itu bujangan Pak De, masih zaman bujangan atau udah berkeluarga? Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Mungkin singkatnya aja. Singkatnya, siap. Jadi dulu punya rumah tangga di Jawa. Habis itu karena takdir berkata lain, nah keluarga saya mendahului saya. Jadi untuk menghilangkan kenangan-kenangan sama keluarga itu, saya ke sini. Oke. Jadi 93 Banjarmasin langsung ke Samarinda. Apa yang Pak Ade rasakan? Wah, ini Samarinda ternyata begini. Itu perasaannya gimana Pak Ade? Jadi karena latar belakang saya itu adalah orang proyek yang sering kemana-mana. Iya. Jadi Samarinda ini bagi saya tidaklah asing. Sama Pak De ya. Sama aja saja di Jawa. Karena Indonesia itu kan memang dari dulu kan penuh dengan kebinekaan. Jadi tidak ada yang aneh bagi saya. Tidak ada yang aneh bagi saya dengan riwayat sebagai orang yang kerja di proyek yang sudah kemana-mana di lapangan lah di lapangan dan bertemu dengan siapa saja. Dari teman itu seluruh Indonesia sudah bertemu. Jadi begitu nyampe di Samarinda sini juga penduduknya bermacam-macam suku itu juga tidak kaget lagi. Dan satu catatan sebenarnya kalau di Samarinda ini ada kebanggaan tersendiri. Apa tuh bagi saya? Buat Pak De kebanggaan? Bangganya saya di Samarinda ini gini. Saya bersyukur sekali sebagai orang asal dari Jawa bisa di Samarinda. Karena Samarinda ini ternyata
banyak dari berbagai suku di sini. Iya, iya benar, ya, benar. Jadi sangat bineka sekali di Iya, Samarinda beragam ini. lah gitu, Beragam macam-macam. sekali. Jadi keramahannya, pokoknya Iya, macam-macam, iya. pokoknya apa ya dibilang kalau anak sekarang beautiful lah Ya, Samarinda itu. sarang heo ya. Oke, oke. Jadi ke Samarinda pun tetap proyek Pak ya? Proyek. Proyek ya, Iya, atau proyek. proyek. Siap, siap. Itu saya tuh sekali lagi berapa kali tuh pengen ngejadwalin sama Pak De. Saya pengen ngobrol banyak. Apalagi kan saya ini di industri mebel ini kan termasuk pemain baru Pak De. Saya perlu banyak belajar lah gitu kan. Entah cara misal kayak ambil proyekan di pemerintahan bagaimana, itu pengen belajar di situ sih Pak Dena. Mungkin bisa di share ke teman-teman, misalnya teman-teman ada dapat ikut lelangan nih di perusahaan di pemerintahan itu, gimana sih tahapannya itu, mungkin bisa di share deh ke teman-teman sebagian nih. Sebenarnya kalau untuk pengetahuan itu anak muda seperti sampean sebenarnya lebih update Belum Pak De, daripada belum. orang setua ini. Belum. Karena kalau di zamannya Pak D dulu yang namanya lelang gitu Iya, itu iya. kan masih manual. Sedangkan sekarang ini kan sudah online. Iya, Jadi benar-benar. sekarang ini lebih enak. Jadi kita kalau untuk ikut berpartisipasi untuk proyek dengan pemerintah itu lebih Iya. enak sekarang, lebih fleksibel. Iya. Bisa dari rumah. Iya. Cuman syaratnya perusahaan kita harus tertib administrasi. Iya, Jadi legal semua ya, lah, legal administrasi. semua Iya, iya. sehingga bisa berkompetisi dalam kegiatan di pemerintahan. Benar. Mungkin sedikit cerita pengalaman saya baru pertama kali, baru berapa bulan yang lalu tuh dapat proyek PL di pemerintahan. Ya nilainya di bawah 200 kan jelas PL tuh. Ya, ditawarin lah sama salah satu dinas karena memang mereka mau memajukan UMKM. Saya bilang, udah saya belum punya perusahaan yang bahas CV lah, minimal CV gitu kan. Nah, ternyata memang yang benar yang Pak De bilang, administrasi ternyata benar-benar harus tertib ya. Di sini ngomongnya dinas nggak apa-apa Mas, aman nih. Pas waktu pembayaran, wah nggak bisa rekening pribadi, harus perusahaan. Dan sekali lagi alhamdulillahnya yang ngebantu juga dari hobi kayu juga Pak De, dari anggota hobi kayu Om Arif, saya pinjam CV-nya. Om Arif boleh pinjam nggak saya CV-nya nih Om Arif bantu segala macam, alhamdulillah selesai pembayaran. Itu sempat stres juga Pak De, wah ini uang ketahan nih, gimana bayar tukang, saya pikir tuh tukang dulu nih, saya nggak apa-apa belakangan lah. Ternyata dari situ juga banyak belajar, oh iya berarti ke depan kalau memang saya ada modal nih, persiapan bikin CV lah gitu kan, badan hukum lah ya, apa usahanya benar-benar legal dan diakui negara. Jadi mungkin kalau boleh Pak D bercerita tentang pengalaman masalah lelang. Iya. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti lelang pemerintah tapi belum punya badan hukum atau perusahaan, itu bisa bermitra dengan teman-teman yang sudah punya badan hukum. Ada mekanismenya, nanti bikin kuasa usaha jadi masuk di dalam legalitasnya di situ. Biasanya kan lewat notaris. Iya benar. Bisa itu, jadi bermitra. Atau mungkin bisa dibilang ber-KSO dengan itu ya. Nanti bisa. Di dalamnya nanti ada perjanjian-perjanjian yang lewat notaris yang harus tahapan-tahapan yang harus diikuti. Itu bisa. Tapi lebih bagus lagi kalau sambil berjalan bisa mengurus sendiri, perusahaan sendiri, itu lebih bagus. Iya, saya sih harapannya ke depan seperti itu sih, teman. Untuk sekarang mungkin belum nih. Kembali lagi karena setahu saya kan kalau kita udah main di proyek pemerintahan, ya modal juga harus siap nih. Benar seperti itu nggak Pak De? Untuk modal awal nih jalan atau gimana tuh? Betul memang kalau dibilang modal itu harus siap, tapi itu tidak mutlak. Kenapa? Sebenarnya di dalam pemerintah, proyek pemerintah itu sangat fleksibel sekali, dan pemerintah sepengetahuan kami, pelaku yang bermitra dengan pemerintah selama ini, pemerintah itu sangat membantu sebenarnya. Kalau untuk kegiatan fisik misalnya, itu kan ada uang buka juga. Jadi pemerintah membantu dengan gitu, uang buka di awal, tapi kita kan
memang sebagai pengusaha memang haruslah ada persiapan, ada persiapan di awal. Ada ban serep ya untuk administrasi berjalan. Iya. Ini itu skalanya itu. Siap. Itu saya ngerasain kemarin tuh, ya proyek kecil sih kalau saya bilang ya, untuk kayak pada proyek kecil. Cuma memang dari situ memang saya dapat banyak pelajaran ternyata. Ini. Dan ya, setelah itu juga kan ngobrol sama Om Arif yang sering main proyek. Dan sekali lagi kenapa konten ini pengen ngobrol sama Pak De, ya ini yang pengen saya ketahui nih, apalagi sih gitu kan, kalau misalnya kita di proyek, karena kan nggak cuman fisik, setahu saya kan di proyek kayak mungkin pengadaan makanan, catering kan seperti itu juga Pak De ya tahapannya ya. Jadi banyak kalau bermitra di pemerintahan itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Baik itu pekerjaan fisik, pengadaan barang dan lain sebagainya, banyak sekali. Banyak. Apalagi kan kita kan udah dengar nih Kaltim mau jadi ibu kota Pak De. IKN mudah-mudahan cepat terwujud. Kita bukan warga daerah lagi nih, kita ibu kota Pak De. Kita warga ibu kota. Jakarta sekarang jadi daerah mereka Pak De. Jadi mereka kalau liburan ke sini, kita jadi warga ibu kota. Jadi nanti ada bahasa gue dan ikam. Iya, gue dan ikam Pak De. Ulun dan pian. Oke Pak De. Pak De, jadi fisik tadi ngerjain juga pengairan, termasuk jalan segala macam Pak De ya, dan merintis jalan yang masih hutan itu pun pernah Pak De ya dilakuin ya. Jadi untuk jalan yang dari hutan, di pembukaan jalan itu pernah. Iya. Nggak jauh dari Samarinda sini, di Kutai Barat dulu pernah. Oh jauh tuh Pak De, saya belum pernah ke sana malah. Iya tahun 99 Pak De kerja di sana. Iya. 99 itu saya masih kelas 3 SMP Pak De. Oh kelas 3 SMP. Masih kelas 3 SMP. Pak De sudah di proyek. Pak De udah proyek. Nah kan saya bilang Pak De pengalaman lebih banyak, makanya pengen saya gali-gali di sini. 99 di Kubar Pak De ya. Di Kubar, jadi dari Melak Seberang sampai Sagak Tada itu buka jalan baru. Saya tuh kalau sedikit cerita Pak De. Saya lahir di Samarinda, gedenya di Kalsel, di Kota Baru. Ada lagunya, Kota Baru Gunungnya Bamega. Tahun 2000 saya ke Samarinda lagi, orang tua udah di sini duluan, saya ke sini. Nah jadi paling jauh di Kaltim itu saya pernah jalan ya. Paling jauh itu ada daerah Kota Bangun paling atas lah, Benamang namanya. Itu paling jauh. Sangatta belum pernah malah Pak De. Sangatta saya belum pernah. Harus dicoba, Sangatta itu indah. Iya. Pengen. Cuma terkendalanya mungkin sekarang karena mungkin next lah, siapa tahu ada kerjaan pas ke sana. Cuman sekarang keluarga ini pengen jalan-jalan, sekarang mikirin wah ini boleh nggak nih jalan, atau jalan bawa anak istri kan budget lagi tuh Pak De. Jadi tahan dulu lah, siapa tahu nanti rezeki ada. Ya kayak Pak De kan kerja bonusnya jalan-jalan, tahu daerah kan, kerja di proyek ya. Oke. Itu berapa tahun kemarin di daerah Kubar Pak De? Buka jalan tuh. Di Kubar itu kan 1 tahun anggaran, jadi nggak sampai 1 tahun. Karena proyek itu kan sampai Desember. Iya. Di waktu itu kerjaannya 6 bulan, dari bulan Juli sampai Desember. Iya. Jadi itu benar-benar hutan tuh yang dibuka tuh. Iya, jadi buat jalan kan, karena buat kan jalan. bukan penambangan nebang hutan liar kan, bukan. Karena memang dia buat akses di daerah hulu sana kan memang kita tahu susah, jadi dibikinlah jalan biar jadi mobilitas untuk membuka isolir sebenarnya. Jadi sebelum dibukanya jalan itu penduduk aksesnya lewat sungai-sungai kecil. Benar. Nah kendalanya sungai kecil ini apabila air pasang itu susah, apabila air surut juga susah. Kenapa? Kalau air surut perahunya kandas, kalau airnya pasang ini kepala bisa nyangkut pohon-pohon. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang pernah nonton film di rawa-rawa di hutan-hutan gitu kan, yang mungkin kurang lebih seperti itulah gambaran di daerah hulu. Saya pengen sebenarnya ke sana tuh lihat daerahnya tuh kan benar-benar bahasanya hutannya tuh masih asri Pak De ya. Masih asli, masih terjaga lah gitu kan. Siap. Semuanya asli, penduduknya juga asli. Iya, penduduknya dari suku Dayak itu juga kan, karena saya juga temen dan saya pernah bahasanya menikah sama orang Dayak pun pernah tuh, jadi udah tau lah
gimana sih mereka dan cara mereka menyambut kita yang baru datang, pendatang itu gimana sih gitu ya. Kalau orang nggak tahu kan takut. Iya. Tapi sebenarnya mereka itu bagus sekali, bagus sekali. Dan sangat respect dengan kita, pendatang. Pendatang benar. Jadi mungkin kalau teman-teman yang di luar Samarinda atau di luar Kalimantan Pak De ya, nggak usah takut ke Samarinda gitu kan, ke Kaltim aman di Samarinda. Buktinya Pak De dari Pasuruan sekarang udah jadi orang Samarinda beliau. Oke Pak De. Oke, tadi saya datang Pak De di luar lagi main besi tuh, itu mau ngerjain apa Pak De? Itu mau bikin alat perebah untuk motong sapi. Alat buat motong sapi buat ngerebahkan untuk ngerebahkan sapi, untuk ngejatuhin sapi lah ya. Iya betul. Oke. Pesanan apa? Jadi atau ada usaha pemotongan sapi ini Pak De? Bukan. Jadi tahun kemarin saya ada bikin untuk masjid di kampung sini. Oh iya, masjid depan tadi ya. Iya, yang di depan itu. Iya. Alhamdulillah berfungsi dengan baik. Iya. Nah, kebetulan karena medsos juga ada yang upload, medsos, benar. Jadi dilihat dari saudara yang lain itu pingin bikin. Jadi saya bantu, saya bikinkan. Iya, gitu. Saya pikir tadi Pak De lagi bikin pagar, wah ini ada proyek pagar, saya datang ganggu nih. Tapi sebenarnya sekali lagi ganggu sih kesini Pak De. Enggak juga, santai aja. Pak De, saya boleh minum Pak De? Silakan sambil ya. Iya. Sambil. Jadi yang mau sambil nonton juga misalnya ambil minuman dulu, cemilan sambil nonton nih Pak De. Boleh. Biar mereka makin asik. Karena sekali lagi ngobrolnya ya kita ngalir aja Pak De. Iya. Kalau pakai teks itu terlalu formal buat saya. Ya, enggak, silakan. Oke, balik ke ini nih, mainan Pak De nih. Karena memang orang proyek, jadi udah tau lah alat-alat apa aja yang bakalan dibeli Pak De ya. Dan itu racun nggak sih Pak De? Alat-alat gini racun nggak buat Pak De? Kalau dibilang racun, bisa ya, bisa juga tidak. Iya. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena alat itu sebenarnya kan adalah keperluan. Iya, keperluan. Alat ini kan membantu. Iya. Jadi alat ini sekali lagi saya katakan alat ini membantu, tapi bukan penentu. Ya kan? Jadi membantu. Jadi kadang ada yang berasumsi tanpa alat kita tidak bisa kerja. Iya. Tidak juga begitu. Benar. Iya. Karena sebenarnya alat ini hanya untuk memperlancar pekerjaan kita dan mempercepat pekerjaan kita. Iya, Jadi mempercepat dan bisa juga memperhalus ya. Iya, memperhalus hasil. Nah, saya dulu boleh sedikit cerita Pak De, beli alat itu kebanyakan keinginan dulu. Kan di grup hobi kayu kan banyak sekali yang tukang racun tuh. Tukang share alat tuh. Jadi pengen beli, tapi kadang beli itu nggak sesuai kebutuhan kadang. Pengen aja. Bahasa kata orang itu antara keinginan sama kebutuhan kan beda tipis. Ternyata ya makin kesini ya karena saya juga awalnya kan hobi aja Pak De. Hobi lah, bukan memang ada yang ngajarin atau yang warisan dari orang tua nih memang usaha mebel nggak ada. Jadi saya karena suka aja gitu kan, suka aja bikin di rumah. Masuk hobi kayu, ternyata banyak yang ngeracunin alat-alat, dan alatnya waktu itu saya lihat, wah ini kayaknya saya belum mampu nih, nanti aja lah dulu. Jadi waktu itu saya beli alat ya sesuai kemampuan isi dompet saya aja, yang penting nggak ganggu urusan di rumah nih. Waktu itu alhamdulillah sekarang ya bisa lah gitu kan, bisa beli yang diimpikan beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah mimpinya sedikit terwujud gitu kan. Itu sih, saya lihat banyak sekali alat Pak De di belakang ini yang hijau-hijau. Buat kalian para pecinta power tool hijau, Pak De koleksinya hijau-hijau, kolor hijau ya, kolor hijau. Karena biar seger dipandang mata juga Pak De yang hijau-hijau ya. Ini jarang lihat yang hijau-hijau, makanya pakai kacamata Pak De. Pak De masih aman.
Jadi saya lihat di belakang. Nanti kita akan lihat alat-alat tempat bermainnya Pak D ini apa aja, alat hobinya Pak D ini apa aja. Nanti saya akan kasih lihat buat kalian, karena sering ada yang ngasih masukan Pak D. Kalau sambil ngonten ngobrol, coba kasih lihat dong, pengen lihat alatnya di situ ada apa aja gitu kan. Karena mereka ternyata penasaran juga Pak D. Ya mungkin mereka mencari inspirasi barangkali ya kan, untuk kegiatan seperti ini alat apa sih yang biasa dipakai, mungkin seperti itu. Seperti itu. Jadi motivasi sebenarnya. Jadi jangan dibilang racun. Siap motivasi ya. Motivasi, ini kayak di grup itu nge-share alat, kayak sekarang kan saya sering nge-share alat juga tuh Pak De. Kalau saya sih pribadi ya murni, saya enggak manusiawi, memang pamer itu manusiawi Pak De ya. Tapi bukan berarti menyombongkan diri bahwa akunya ini tinggi gitu kan. Saya enggak gitu sih Pak De. Bukan, itu mungkin dari sebagian prasangka orang yang belum tahu aja. Padahal dari sampean atau kita share sebuah alat itu kan mungkin untuk publikasi bahwa sekarang ini loh ada alat seperti ini. Contohnya awal-awal ada cordless ya. Iya benar. Dulunya yang kita harus pakai kabel, terus ada cordless. Kalau kita misalnya punya cordless, silakan aja share. Siapa tahu jadi motivasi. Iya. Karena setiap alat itu apakah pakai kabel atau pakai baterai atau pakai angin itu kan mempunyai fungsi masing-masing. Fungsi masing-masing. Kalau bisa dibilang benar nggak Pak De? Ya alat juga sebenarnya nggak menentukan hasil akhir untuk suatu, bahasanya kita bikin mebel nih. Alat itu belum tentu juga, walaupun mahal nih alatnya, belum tentu juga kan menentukan hasil akhir ya Pak De ya. Mungkinnya saya pelajari nih, skill juga perlu Pak De ya. Iya, jadi yang paling penting adalah skill sebenarnya. Skill. Alat itu hanya penunjang. Alat hanya penunjang. Jadi tergantung siapa yang menggunakan. Iya. Oke. Teman-teman, kita break dulu ya, karena ini udah mau azan asar. Jadi kita break sejenak dulu. Kita lanjut nanti Pak De ya. Masih siap kan? Saya ajak ngobrol ya. Sampai besok pagi nggak apa Pak De? Nggak apa-apa, kita begadang. Oke, kita break dulu ya. Oke, balik lagi ya, obrolan sama Pak D Ripai. Tadi kita break dulu karena ada sholat. Setelah break sholat juga kita tadi off the record Pak D ya, ada obrolan yang lebih mendalam lagi. Tapi kali ini saya boleh lihat-lihat peralatan nggak Pak D? Koleksi Pak D ya. Koleksi Pak D ya, boleh alat ya. Yang apa adanya. Kita singkirin sedikit dulu Pak D. Saya mau lihat-lihat. Sebentar ya, kameranya saya pegang dulu. Kita akan lihat-lihat koleksinya Pak D apa aja. Boleh Pak D? Silakan. Pak D. Mungkin Pak D nanti sambil jelaskan Pak D. Nah, boleh duluan Pak D. Koleksi Pak D nih. Dari mana dulu Pak D? Dari yang awal mula saya punya ini. Awal mula punya, yang mana itu Pak D? Yang awal mula punya ini. Wah, itu Rio 12 volt Pak D ya? Rio 12 volt. 12 ini volt. Itu awal mula punya. Siap. Nah, kebetulan dulu pengen bongkar-bongkar jendela pakai ini. Iya. Biar kalau bilang buahnya itu Pak D biar tidak terlilit kabel. Ya, biar tidak terlilit kabel. Dan yang lain seterusnya. Seterusnya ngikutin ya. Iya, sesuai kebutuhan. Ini Pak D bikinin rak nih. Bikin rak sisa begesting proyek ini. Oke, siap. Justru ya namanya tukang harus pintar ngakalin Pak D ya. Iya, ini sisa begesting di proyek. Ya, jadi begini. Dijadikan. Di bawah juga ada mesin cut off ya Pak D ya. Ada ini buat duduk. Ini juga untuk gerinda. Wah, saya belum punya Pak D gerinda begini. Atau mau bawa enggak apa-apa? Jangan Pak D. Pak D nanti kepake. Nanti saya dikirimin sama ini aja Pak D. Iya. Dikirimin gratis. Ada orbital sander juga Pak D ya. Terus ada sirkular. Atau mau break, ada yang telepon dulu Pak De, silakan. Kita break sebentar dulu. Ada yang telepon ya, bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini juga saya lihat ada circular cordless Pak De ya. Iya. Ada NRT nih. Wah, ini sudah sering dipakai. Tanda-tanda kalau bukan pajangan itu ininya udah sering dipakai berarti. Ini sering makan ulin. Sering makan ulin. Iya, makan
Wah, 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 wah. Blade matanya tapi masih standar Pak ya? Standar masih. Wah, mantap juga nih. Sering makan ulin. Makan ulin. Ini ada trimmer. Ini mesin poles. Ini bisa buat jadi amplas juga Pak ya? Bisa jadi amplas. Punya Rio. Wah, Pak juga ada manualan nih. Saya ada punya begini juga Pak meter box. Ya ini untuk motong list. Ya, saya dulu beli model begitu buat belum ada meter saw buat bikin figura, dulu sering ngerjain figura. Nah di sini kita lihat-lihat juga, Pak juga safety tetap Pak ya, utamakan ya. Nah, ini buat nutup telinga nih. Terus di sini juga ada banyak kunci-kunci. Ada ini cordless juga. Cordless iya. Intermezzo tapi intermezzo. Ya. Ini cordlessnya harus 2 piring nasi pecel Pak Iya. Saya lihat di ujung tadi ada klem juga Pak Ya. Wah klem Pak banyak juga nih koleksi klem-klemnya ya. Klem. Nah, banyak ini, banyak. Jadi macam-macam banyak ini Pak hijau-hijau nih, cerah hijau-hijau. Nasi ini di marble cutter. Marble cutter. Ya, marble cutter. Mantap, punya Magtek Pak ya. Ya, Magtek. Saya belum punya itu Pak Di atas tuh kalian lihat ada hot gun, gerinda juga ada Pak Dan di sini, wah, tapi Pak ini nggak takut kalau dipinjam sama tetangga? Tetangga nggak bisa masuk ke sini soalnya. Oh nggak bisa aksesnya ya? Soalnya ada di belakang. Aksesnya sekali lagi ini ada di belakang. Nah mungkin di sini juga bisa dilihat macam-macam nih. Wah ada Diablo juga Pak punya. Wah nih, ya kan memangnya kalian aja punya Diablo, Pak juga Diablo dong. Mantap. Saya sambil lihat-lihat Pak ya. Ya silakan. Biar teman-teman yang nonton juga ngeliatin koleksinya apa aja Pak Ada bor duduk juga ya. Iya. Pak punya. Dan ini lengkap sekali. Kalau bisa lihat ya, yang di sini nih juga nih. Kebutuhan proyek nih Pak ya. Iya. Kebutuhan proyek. Nih saya ganggu gini nggak apa-apa kan Pak Bisa lihat ya. Mantap. Oke ya, sudah lihat koleksi Pak kan? Oke. Nah oke, mungkin teman-teman yang nonton video ini udah lihat tadi tuh banyak ini koleksinya Pak banyak. Baik kan Pak kan main proyek, jadi perlu kebutuhan peralatan juga mesti banyak Pak ya. Jadi untuk menunjang tadi ya. Banyak yang kurang juga masih. Nanti tidak lama nyusul. Udah ada di list nih Pak nanti ini ya beli ini ya sesuai kebutuhan tadi Pak Sesuai kebutuhan. Ya. Nunggu arisan. Jangan banyak keinginan tapi kebutuhan Pak Kebutuhan. Oke Pak sekali lagi terima kasih banyak saya boleh berkunjung ke tempat bermainnya Pak ini. Sekali lagi saya juga banyak dapat masukan ilmu dan banyak ilmu yang nggak direkam juga tadi. Memang kita mau ngobrol lebih dalam lagi sebenarnya Pak tadi ya, lebih dalam itu nggak direkod, tapi mungkin dari rangkaian video ini mungkin saya dan penonton mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang nonton Pak sekali lagi terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih juga waktunya sudah mau berkunjung ke gudang saya ini. Siap. Karena kalau dibilang workshop masih belum pantas ini. Siap. Workshopnya kan mobile Pak kayak bule-bule itu kan mereka workshopnya kemana-mana, alatnya di rumah nanti dibawa kemana-mana. Siap. Itu kan bule, kalau kita Pak Lek. Siap Pak sekali lagi terima kasih banyak Pak ya. Oke, sukses selalu, selamat jalan. Amin. Berkarya. Amin. Jangan bosan untuk berkarya. Siap Pak Karena berkarya itu sampai kapanpun. Boleh, karya itu bebas Pak Siap. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya. Kalian udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka video ini, kalian boleh like, share, komen. Jangan lupa juga di-subscribe Pak biar makin berkembang lah channelnya ya. Tungguin aja di workshop tour berikutnya. Saya akan tetap mengunjungi teman-teman di komunitas hobi kayu ataupun yang masih berhubungan dengan pengerjaan yang saya jalani sekarang. Sekali gitu aja, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pertukangan duniawi.